Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami delegasi tim debat Universitas Pancasakti Tegal dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang kedua tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan saya Rizky Mujada Elva sebagai pembicara pertama, Dewi Kartika Chandra sebagai pembicara kedua, kemudian Irza Chandra Rifai sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang berbahagia, pada kesempatan debat kali ini kami berada pada tim pro dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional. Dengan judul artikel kami, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan tugas kepada Bawaslu sebagai pengawas tahapan pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga bertugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu terbagi menjadi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Menurut pasal 95 huruf B, wewenang Bawaslu adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi. Dalam hal ini, artinya Bawaslu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengawas sekaligus fungsi peradilan. Seperti menurut Didik Supriyanto selaku Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, menyatakan Bawaslu memiliki fungsi ganda yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Bawaslu tentunya memiliki penilaian tertentu atas suatu kasus pelanggaran atau sengketa proses pemilu. Jelas, penilaiannya ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya saat menjalankan fungsi peradilan. Dewan juri yang terhormat, menurut kami, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan Bawaslu wewenang yang terlalu luas. Maka, argumen yang akan kami sampaikan pada posisi pro kali ini adalah Bawaslu menjadi lembaga pengawas sekaligus lembaga peradilan khusus pemilu yang akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, adanya dua fungsi dalam Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu menimbulkan pemahaman bahwa Bawaslu mengalami transformasi dari lembaga pengawas sekaligus menjadi lembaga peradilan khusus pemilu. Ditambah lagi dengan sifat putusan Bawaslu yaitu final and binding, akan tetapi putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum yang mana putusannya tidak cukup kuat bila dibandingkan dengan lembaga kehakiman lainnya. Dalam sebuah adagium hukum yang berbunyi Judicia Postiretora sunt in lege fortiora, artinya keputusan terakhir ialah yang terkuat di mata hukum. Oleh itu, putusan Bawaslu sudah tidak memiliki kepastian hukum apabila sudah diputus oleh lembaga kehakiman lainnya. Dalam pasal 93 huruf D Undang-Undang Pemilu menjelaskan, Bawaslu bertugas untuk mengawasi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu. Sehingga Bawaslu tidak memiliki wewenang sebagai lembaga peradilan yang dapat memutus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian diperkuat dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu disebutkan, lembaga yang berwenang mengadili jika terjadi perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Dewan juri yang terhormat, apabila terjadi pelanggaran pemilu yang dapat merubah hasil penetapan pemilu dan menjadi sengketa pemilu dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu hanya dapat menjadi pemberi keterangan, bukan sebagai pemutus dari sebuah pelanggaran dan sengketa pasca penetapan hasil. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan yang berbijaksana, dalam hal ini, Bawaslu yang memiliki potensi perubahan dari lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga peradilan khusus pemilu, artinya akan menimbulkan adanya tumpang tindih keputusan. Hal ini dikarenakan kewenangan Bawaslu dalam memutuskan perkara pelanggaran administrasi pemilu memiliki fungsi yang sama dengan lembaga kehakiman. Di lain sisi, akan merubah tujuan awalnya dibentuk Bawaslu, yaitu hanya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Pancasakti Kota Tegal menyatakan setuju bahwa Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Untuk itu, kami meminta kepada lembaga legislatif untuk merubah undang-undang pemilu mengenai batas wewenang Bawaslu dan segera membentuk lembaga peradilan khusus pemilu di luar penyelenggara pemilu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!